Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta Bro and Sis, salam sehat, salam sukacita. Selamat bertemu kembali dengan saya, Hernawo, dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita, Minggu 11 September 2022. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 32, dan dalam versi singkatnya Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Dalam perikop panjang ada dalam 3 judul perikop, yaitu pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang, ini ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang, ayat 8 sampai dengan ayat 10. Dan yang terakhir, perumpamaan tentang anak yang hilang, ayat 11 sampai dengan 32. Permenungan kali ini saya beri tema, ternyata bertobat itu indah. Ayat yang menarik bagi saya ada pada ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak, Ibu, dan Bro and Sis sekalian, bacaan Injil hari ini merupakan penggalan pengajaran yang diberikan Yesus secara khusus kepada orang-orang yang terkategori pendosa. Ini pada ayat 1. Dan dikatakan atau disampaikan oleh Yesus di hadapan orang-orang yang mengkategorikan sesama itu pendosa atau bukan. Mereka itu adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ayat 2. Nah, perikop hari ini cukup menarik untuk kita renungkan atau untuk kita cermati bersama. Ada beberapa alasan. Pertama, Yesus memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang terkategori berdosa, yaitu para pendosa dan para pemungut cukai, seperti yang dalam ayat 1. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Yesus tidak menjauhkan diri dari pendosa. Yesus tidak menjaga jarak dalam hidup dengan pendosa ketika ingin mengajarkan tentang pertobatan. Yesus mendekati mereka, menerima mereka. Tetapi dalam perjumpaan itu mereka ditawarkan tentang pertobatan. Di sana dikatakan orang-orang Farisi dan pemungut cukai bersungut-sungut karena Yesus berada bersama mereka, makan bersama mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang pentingnya pertobatan di hadapan orang yang memang berdosa. Tetapi pengajarannya itu disampaikan di hadapan orang-orang yang selama ini menganggap diri sebagai kelompok yang suci, hidupnya saleh, tidak bercacat. Siapa mereka? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Artinya apa? Pengajaran Yesus itu cerdas. Yesus ingin menyasar pendosa, tetapi diajarkan atau dikatakan di hadapan orang yang menganggap diri itu tadi hidup suci, hidup saleh. Jadi Yesus menyasar pada semuanya. Kalau dalam peribahasanya mungkin sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Dan ternyata tidak ada yang tersakiti dari model Yesus mengajar seperti ini. Yang ketiga, dari pengajarannya itu, Yesus menekankan tentang pertobatan bagi semuanya saja.
baik pendosa, pemungut cukai, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Mengapa? Karena pertobatan akan menciptakan situasi kualitas hidup lebih baik dan akan menciptakan sisi ruang hidup dalam dirinya dan sesama yang penuh bahagia dan sukacita. Kita lihat dalam perikop pertama. Dalam ayat 7 dikatakan, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perikop kedua ada di ayat 10. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perikop ketiga ada di ayat terakhir, ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Artinya apa? Artinya bahwa pertobatan itu ternyata bisa menciptakan ruang kehidupan, di mana yang merasakan dampak dari pertobatan itu tidak hanya diri sendiri, tetapi juga sesama, bahkan para malaikat, surga, bahkan Allah sendiri ikut bersukacita. Yang keempat, pesan moral lain dari perikop ini yang layak menjadi bahan renungan kita adalah, bisa jadi dalam kehidupan kita sering menjadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di hadapan sesama, menganggap hidup kita jauh lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Itu yang sering kali ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Bro and Sis yang terkasih, berdasarkan perikop ini saya akan bercerita sedikit dari penyadaran akan pekerjaan saya, profesi saya, bahwa pekerjaan atau profesi saya, panggilan hidup saya itu sebagai seorang guru, apalagi dalam hal ini adalah guru agama Katolik. Orang sering membuat juk-juk atau banyolan-banyolan bahwa guru itu digugulan, ditiru. Artinya menjadi guru itu harus bisa menjadi contoh, tidak hanya bagi para murid, tetapi juga bagi lingkungan sekitar, lingkungan gereja, atau bahkan dimanapun saya berada. Tetapi jujur saya katakan, kadangkala hidup saya tidak sebaik Anda, tidak sebaik murid-murid saya. Yang ada bukan lagi juk tentang digugulan, ditiru, tetapi menjadi yen minggu turu, atau bahkan wagulan saru. Tetapi puji Tuhan, camp ataupun kegiatan-kegiatan rohani saya sampai hari ini masih membuka mata hati saya akan pentingnya pertobatan. Walaupun sampai sekarang dosa itu masih tetap ada dalam hidup saya, dan saya masih butuh perjuangan untuk bertobat. Bertobat tiada henti. Mengapa? Karena ternyata memang bertobat itu indah. Bro and Sis yang terkasih, sebagai refleksi kita untuk renungan hari ini adalah, apakah setiap hari kita juga bertobat? Mengapa? Karena ternyata setiap hari kita juga berdosa. Itu kalau kita mau jujur. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau menerima pendosa yang bertobat apa adanya. Engkau mencintai kami apa adanya juga. Ajarilah kami untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk bertobat, berani meninggalkan dosa-dosa kami. Kami ingin ada sukacita dalam hidup ini, sekarang dan yang akan datang. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sukacita dan berkah dalam.